Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan seperti biasa, kali ini kita akan membahas materi pelajaran sejarah yaitu dengan tema konsep berpikir diakronis dan juga sinkronis dalam mempelajari peristiwa sejarah. Nah, dua konsep ini merupakan konsep yang amat sangat penting dan juga konsep yang amat sangat dasar yang harus diketahui oleh seorang sejarawan atau seorang peneliti sejarah gitu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lanjut aja di slide selanjutnya agar kita bisa paham apa itu makna dari diakronis dan juga sinkronis. Oke, untuk slide pertama itu adalah diakronis. Nah, diakronis ini secara etimologis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dengan arti melintasi atau melewati, dan juga kronos yaitu waktu atau masa. Nah, dan untuk pengertian diakronis sendiri itu adalah kemampuan memahami suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak berdiri sendiri atau muncul begitu saja. Jadi dengan kata lain memang untuk setiap peristiwa sejarah yang muncul itu memiliki keterkaitan baik peristiwa yang sebelumnya ataupun yang sedang berlangsung dan juga peristiwa yang nanti akan terjadi. Nah, oke, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Tujuan berpikir diakronis. Nah, memandang peristiwa-peristiwa dalam sejarah yang mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang waktu. Nah, untuk konsep ini cukup jelas ya, ada perubahannya karena dia tuh berkembang untuk setiap peristiwa sejarah di setiap waktunya. Nah, yang kedua dapat menguraikan proses perubahan-perubahan peristiwa sejarah yang terus terjadi dari waktu ke waktu. Yang ketiga, memandang kejadian dalam masyarakat sebagai suatu yang bergerak dan memiliki hubungan sebab akibat. Nah, di sini juga cukup jelas nih. Jadi memang munculnya suatu peristiwa sejarah itu yang tadi dikatakan pertama ya, tidak muncul sendiri. Dia itu ada faktor-faktor lain yang menyebabkan peristiwa sejarah itu bisa terjadi. Nah, ada juga akibatnya. Ya, karena akibat dari suatu peristiwa sejarah itu bisa kita lihat sebagai perubahan yang bersifat ke arah progres atau regres. Nah, keempat, mempelajari kehidupan di masyarakat secara memanjang dan memiliki dimensi waktu. Nah, ini tujuan dari konsep berpikir diakronis. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri berpikir diakronis. Pertama, bersifat vertikal, menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa sejarah dari awal hingga akhir. Cakupan kajian cukup jauh, lebih, dan meluas. Terdapat konsep perbandingan, memiliki sifat historis dan komparatif, mengkaji masa yang satu dengan masa yang lainnya. Nah, sebenarnya dari ciri-ciri konsep diakronis ini, pada dasarnya tuh konsep diakronis itu hampir mirip dengan konsep kronologis. Jadi, konsep diakronis itu adalah konsep di mana cara berpikir sejarah itu untuk menempatkan suatu peristiwa sejarah berdasarkan waktu terjadinya. Gitu, jangan sampai ada peristiwa sejarah itu yang penempatannya itu berlawanan atau tidak sesuai dengan jalur peristiwa sejarah yang terjadi seperti itu. Jadi amat sangat harus diperhatikan untuk konsep diakronis ini karena memang diharuskan suatu peristiwa sejarah tersebut memiliki keterkaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Jadi pada dasarnya untuk diakronis itu adalah konsep berpikir sejarah ya yang membuat rentetan waktu secara sistematis ya, tidak boleh ada peristiwa sejarah yang loncat atau tidak sesuai dengan waktu kejadian peristiwa tersebut. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke contoh peristiwanya tuh ada Perang Diponegoro ya di sini. Kalian juga bisa lihat di slide kalian tuh ada beberapa kronologis dari terjadinya Perang Diponegoro ya. Itu seperti itu untuk konsep diakronis. Nah, ya selanjutnya adalah konsep berpikir sinkronis. Nah, dari bahasa Yunani yaitu sins artinya dengan, dan kronos, masa atau waktu. Nah, untuk pengertiannya sendiri adalah berpikir meluas dalam ruang, tetapi terbatas dalam waktu. Mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada waktu tertentu dengan lebih mendalam. Nah, dengan kata lain, untuk konsep sinkronis ini ada keterkaitan ilmu sejarah dengan ilmu sosial lainnya, baik itu sosiologi, antropologi, geografi, politik, dan juga ekonomi. Nah, itu bisa menjadi bahasan dalam suatu peristiwa sejarah. Karena memang dalam suatu peristiwa sejarah itu pasti akan ada fenomena-fenomena sosial, fenomena-fenomena geografi yang terjadi. Seperti itu ya. Oke, kita bisa lanjut.
di slide selanjutnya, itu tujuan dari cara berpikir sinkronis itu pertama melihat perubahan segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa, memahami gejala sejarah yang ada dalam kurun waktu tersebut. Nah, itu dia untuk dari tujuan cara berpikir sinkronis. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri ada beberapa ciri-ciri cara berpikir sinkronis. Yang pertama itu bersifat horizontal, tidak memiliki konsep perbandingan, mengkaji peristiwa sejarah pada masa tertentu, jangkauan lebih sempit, kajian lebih terstruktur, kajian sistematis, kajian lebih mendalam dan serius, seperti itu. Jadi saya akan review ulang garis besar dari konsep berpikir diakronis dan juga sinkronis. Nah, untuk kajian berpikir diakronis itu pertama adalah membuat rentetan waktu secara sistematis sesuai dengan peristiwa sejarah yang terjadi. Nah, kalau untuk sinkronis itu adalah mengkaji berbagai aspek yang terjadi pada suatu peristiwa sejarah secara lebih mendalam, baik itu aspek ekonomi, sosiologis, antropologis, politik, dan juga geografis. Nah, itu bisa dikaji dalam suatu peristiwa sejarah. Seperti itu. Jadi sudah cukup paham ya untuk konsep berpikir diakronis dan juga sinkronis. Untuk garis besarnya seperti itu ya. Nah, saya harap untuk materi ini bisa menjadi referensi tambahan dalam kalian mempelajari ilmu sejarah, dan kalian tetap prokes di rumah ya, dan tetap semangat mengikuti pelajaran sejarah.